Ada yang bisa beritahu saya kemana share-nya? Oh, ini share screen. Tapi ini hostnya kok nggak memungkinkan saya share screen. Ini harus dari host ini. Gimana nih, Mas? Host disabled participant Sudah, Pak. screen sharing. Silakan dicoba lagi. Dikasih sebagai co-host aja, Pak Prof. Ya, oke. Saya langsung host sendiri aja. Ya, Pak Prof diberi co-host sebagai co-host. Ya, oke. Sudah bisa masuk? Belum? Sudah ya. Saya besarkan dulu slideshow-nya dulu. Nah, sudah bisa? Sudah ya? Mudah-mudahan sudah bisa dilihat semua. Ini Islam as a scientific paradigm, ini adalah payungnya, mana kemudian kita bicara tentang paradigma terlebih dahulu, karena selama ini orang bicara tentang paradigma, tetapi tidak begitu jelas apa yang dimaksud dengan paradigm. Ya. Nah, di sini saya mencoba mengemukakan pendapat saya tentang yang namanya paradigma, supaya nanti kemudian kita bisa menjadikan Islam betul-betul, katakanlah begitu, sebagai sebuah scientific, tetapi untuk paradigm yang lain lagi. Nah, selama ini menurut pemahaman saya, atau menurut pengamatan saya, kalau saya salah silakan dikoreksi, Islam lebih dipahami sebagai paradigma untuk kehidupan beragama. Apa ini artinya? Ini untuk mengatur kehidupan spiritual ya dengan Tuhannya. Biasanya begitu. Ya. Dan memang kalau kita lihat sehari-hari, ya itulah yang kemudian kita sebut sebagai agama. Selalu adalah mengatur hubungan sosial kita dengan tetangga, dengan kerabat. Ya. Kita harus zakat, sedekah, dan sebagainya. Dan kemudian juga hubungan dengan Tuhannya. Nah, jarang sekali kita melihatnya sebagai sebuah buku ilmiah. Gitu. Aturan-aturan dalam Islam itu sebagai, atau Al-Quran atau hadis itu sebagai juga sumber inspirasi, ya, sumber pengetahuan untuk ya kita mencoba mengeksplor dunia ini, meneliti dunia ini, memahami isinya. Nah, dalam pandangan saya selama ini ada banyak istilah tentang ini. Saya kira hal itu hanya bisa dilakukan kalau kita mengubah cara pandang. Ya. Artinya mengubah paradigma yang ada dalam pikiran kita ini, bahwa Islam itu ya pengetahuan tentang dan untuk semua aspek kehidupan manusia. Ya. Bukan hanya untuk hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama. Ya. Tapi bisa juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Ya. Persoalannya bagaimana kemudian kita akan mencoba melakukannya. Mungkin ada yang bertanya, itu kan sudah lama, sudah begitu ada. Nah ya, tetapi yang jadi persoalan, mengapa kemudian muncul isu-isu integrasi sains dan agama? Berarti kan ada sesuatu yang kemudian dipisah. Nah, ini sebenarnya ini menjawab itu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, itu sudah barang lama, Islam itu begini-begini. Nah, ya, saya bisa menerima. Tapi realitasnya di kalangan ilmuwan muncul, ya kan? Upaya untuk mengintegrasikan sains dengan agama, berarti kan ada sesuatu yang terpisah, ya kan? Atau kemudian orang menganggapnya terpisah. Nah, apa yang kita lakukan di sini adalah mencoba untuk menjawab permasalahan tersebut. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Ya, dan dalam hari ini kajian yang ada di Masjid Kampus UGM dengan komunitas profetiknya mengarah ke sana, di mana kemudian kita memang mencoba mengembangkan lebih lanjut pemikiran yang sudah dikembangkan atau dirintis oleh Mas Kunto Wijoyo, almarhum Mas Kunto Wijoyo beberapa tahun yang lalu. Nah, sehubungan dengan Islam sebagai paradigma ini, saya kira kita semua sudah tahu Mas Kunto sudah menulis buku, ya, dan kemudian kita mencoba melanjutkannya. Nah, ceramah-ceramah selanjutnya atau pertemuan kita selanjutnya di sini, saya kira kita akan
banyak mengeksplor lebih lanjut ya, apa yang sudah dirintis oleh Mas Kunto tersebut. Ya. Ini kok saya nggak bisa ganti slide saya. Oke, ya. Nah, satu hal yang penting adalah bahwa dalam ilmu pengetahuan atau sains ini kita mengajukan pertanyaan tapi juga menjawab pertanyaan. Dan perlu diperhatikan juga bahwa jawaban sains ini bersifat relatif, ya, tidak pernah absolut. Ya. Kalau toh kelihatannya benar, kebenaran itu mungkin hanya untuk ya sementara inilah disepakati ini yang benar, gitu kan. Tapi sangat mungkin ke depannya beberapa tahun lagi atau beberapa puluh tahun lagi itu semua bisa berubah. Nah, biasanya juga relatif secara sosial kultural, walaupun ya, ada yang berpendapat bahwa yang namanya ilmu itu kebenarannya universal. Ya. Tapi kan kenyataannya kita bisa mempertanyakan lagi sekarang ini. Ya. Apa maksudnya universal di situ? Ya kan? Apakah semua orang menerimanya? Ternyata tidak juga. Kan gitu. Apakah selalu berlaku dalam ruang dan waktu yang lain? Nah, kita bisa melihat ya, ada kasus-kasus penyimpangan ya, dari apa teori-teori yang sudah ada. Nah, dengan kata lain sebelumnya masih ada ya kemungkinan bahwa sains itu berubah dan memang begitu. Kalau enggak ya mungkin akan selamanya tidak mengalami perubahan. Tapi kita lihat bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu berkembang dan mengalami perubahan. Teori kemudian digantikan oleh teori-teori yang baru lagi yang kemudian bisa mencakup fenomena yang lebih luas. Nah, apa yang dimaksud dengan Islam di sini ini sebagai upaya untuk menyepakati aja yang saya maksud dengan ajaran Islam ini atau Islam atau ajaran Islam di sini adalah Al-Quran dan tafsirnya, hadis dengan tafsirnya, kemudian kitab karya para ulama, ya, mulai dari mazhab-mazhabnya yang ada dalam Islam dan juga kemudian pandangan ilmuwan Muslim. Ya. Jadi ini semua kita bisa katakan sebagai khasanah pengetahuan Islam. Ya. Dan itulah yang saya maksud ketika kita bicara tentang Islam sebagai ajaran. Ya. Jadi sudah sangat kompleks, bukan hal yang sangat sederhana. Ya. Ini bukan hanya Quran dan hadis, ya. Tapi sudah tafsir-tafsirnya, plus kemudian kitab karya para ulama dan kemudian pandangan ilmuwan Muslim yang baru-baru. Nah, saya mencoba untuk mengawali dengan cara seperti itu. Kemudian kita lihat ya, bahwa Islam sebagai sistem pengetahuan ini terdiri dari itu tadi. Ya. Dan ini membentuk apa yang kita sebutkan sebagai paradigma atau kerangka teori atau kerangka pemikiran. Ya. Kita memahami masalah mungkin dengan kerangka berpikir orang Islam, menafsirkan masalah dengan kerangka berpikir orang Islam, menjelaskan masalah dengan kerangka berpikir orang Islam. Ya. Melihat COVID, mengalami COVID, ya kemudian kita menghubungkannya dengan ya ibadah kita, dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ini cara pandang tertentu, ya sementara di tempat lain cara pandangnya berbeda lagi. Nah, kita punya cara pandang tertentu di kalangan yang namanya orang Islam, tentu ada variasi. Tapi kita bisa mengatakan inilah yang saya maksud sebagai Islam sebagai perangkat pengetahuan, sebagai sebuah paradigma yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, menafsirkan berbagai macam masalah yang dihadapi. Ya. Nah, dalam kaitannya dengan sains, ya, maka Islam sebagai sistem pengetahuan tersebut, sebagai paradigma tersebut, bisa menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya. Ini salah satunya. Ya. Tentu saja yang lain masih bisa dikatakan. Tapi menurut saya ini menurut saya yang paling penting. Ya. Kalau kita ya, tentunya dia bisa menjadi sumber inspirasi dari berbagai macam cara untuk mengatasi persoalan di dunia ini. Tentunya akan begitu. Ya. Nah, termasuk di dalamnya tentu saja ilmu pengetahuan. Ya. Jadi bukan hanya yang dalam tanda petik disebut sebagai agama. Ya. Nah, Islam sebagai paradigma seperti itu. Nah, saya mendefinisikan paradigma
sebagai seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis, membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, menjelaskan kenyataan masalah yang dihadapi. Kalau kita bicara tentang paradigma, tentu ini hubungannya dengan pemikiran Thomas Kuhn, ya. Dan saya memang menengok lebih dulu pada pemikiran Thomas Kuhn mengenai paradigma, dan kalau kita melihat diskusi-diskusi di dunia ilmu pengetahuan di Barat, kita tahu bahwa sudah banyak sekali diskusi mengenai itu, dan kritik-kritik banyak dilontarkan. Ya. Salah satunya adalah konsepsi paradigma itu sendiri yang tidak begitu jelas. Nah, di sini saya mencoba menawarkan sebuah gambar, sebuah konsepsi, pandangan tentang apa itu paradigma dengan unsur yang lebih jelas, relasi yang lebih jelas, dan kelihatan lebih sistematis. Ya. Dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa memahami dengan lebih baik apa yang dimaksud dengan paradigm ini. Ya. Nah, kita bisa melihat dari definisi ini, paradigma itu ada unsur-unsurnya. Ya. Dan unsur-unsur ini adalah konsep-konsep yang sangat penting dalam paradigma tersebut. Atau sekarang ini biasa disebut sebagai keywords, kata-kata kunci. Ya. Dan kita tahu kata-kata kunci ini tidak terlepas satu dengan yang lain, tapi saling berhubungan. Ya. Tapi berhubungannya tidak seperti empirik, bisa kita lihat kemudian bisa kita raba. Ya. Karena hubungan antar konsep ini ada pada tataran logika, pada pemikiran. Ya. Jadi sesuatu yang sangat abstrak. Ya. Tapi ada, kalau kita renungkan, kita tahu, oh ini berhubungan dengan ini. Dan kita bisa kemudian menggambarkannya. Ya. Nah, saya melihat bahwa unsur dari paradigma itu ada 9. Kalau para penonton di sini mengetahui, Thomas Kuhn menyebutkan ada 5 unsur. Ya. Tidak dia kembangkan lebih lanjut. Ya. Kemudian yang beberapa yang lain nambahi. Ya. Nah, saya mencoba untuk menganalisis paradigma-paradigma dalam ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu sosial. Ya. Antropologi, sosiologi, psikologi, ekonomi. Gitu ya. Itu kemudian ya, saya menemukan kalau saya boleh mengelompokkan ya, konsep-konsep yang ada di sana itu menjadi 9 kategori. Ya. Ada yang kemudian isinya adalah atau bicara tentang asumsi dasar, atau kemudian tentang nilai-nilai, kemudian modelnya, ya, kemudian berkenaan dengan masalah yang diteliti, kemudian ada konsep atau keywords, ya, kata-kata kunci, ada metode penelitian, metode analisis, teori, dan terakhir adalah representasi. Nah, ini yang saya bisa lihat pada setiap paradigm dalam ilmu sosial. Mungkin kalau nanti teman-teman dari eksak mencoba meneliti, ya, paradigma-paradigma di fisika itu ada enggak asumsi dasarnya, value-nya, analoginya, ya. Saya kok merasa yakin akan ada di sana. Ya. Kalau dalam ilmu sosial sangat jelas. Ya. Paradigma-paradigma yang muncul dalam ilmu sosial, ya, itu pasti punya 9 elemen ini. Ya. Kalau tidak, biasanya akan pincang. Ya. Dan pasti belum jadi. Nah, saya bisa mengatakan 9 unsur inilah 9 unsur pokok dari sebuah paradigma. Ya. Nah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan apa itu asumsi dasar, apa itu nilai-nilai, model. Ya. Ini 3 elemen yang sifatnya umumnya tidak eksplisit, ya, dan kebanyakan tidak disadari. Ya. Jadi sesuatu yang unconscious. Ya. Tapi bukan berarti tidak ada. Ya. Bahkan yang unconscious ini bisa mengendalikan perilaku kita. Ya, kita kalau ditanya, apa nilai-nilai yang kamu pegang? Nggak bisa menyebutkan. Tapi perilaku kita ternyata berbasis pada nilai-nilai tertentu. Ya, yang ternyata kita tidak mampu mengeksplisitkannya. Kan gitu. Tapi kalau kita mau bicara secara ilmiah, kita harus tahu ini. Ya. Kalau kita mau mengembangkan sebuah paradigma, kita harus sangat sadar tentang 9 elemen ini, menurut saya. Ya. Nah, mari kita lihat
gambarnya kurang lebih seperti apa. Nah, ini gambar struktur paradigma. Ya. Saya coba gambarkan dengan cara yang sederhana. Ini untuk teman-teman mungkin yang belum pernah melihat skema ini. Tapi untuk teman-teman yang sudah, ini mengingatkan kembali lagi. Ya. Mengingatkan saja apa itu unsur-unsur paradigma. Ya. Jadi, 3 elemen yang tidak kita sadari itu ada di bawah ini. Dan ini berada di bawah garis. Garis inilah yang menurut saya memisahkan antara sesuatu yang eksplisit dan tidak eksplisit. Ya. Tidak selalu eksplisit dan selalu eksplisit. Jadi kalau kita bicara paradigma ini memang ada bagian-bagian yang tidak selalu eksplisit, yang tadi yang saya katakan, umumnya kadang-kadang tidak disadari, ya, dan isinya adalah 3 elemen, asumsi dasar, ya, kemudian nilai-nilai, dan model. Ya. Nah ini kita sudah bahas dalam pertemuan sebelumnya. Nah sekarang kita akan mulai membahas yang di atasnya ini, ya. Terutama ini masalah yang diteliti karena kita tahu bahwa sebagaimana dikatakan oleh Thomas Kuhn, ya, setiap paradigma itu ya, berusaha untuk menjawab pertanyaan tertentu. Nah, ketika ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh paradigma tersebut, maka akan muncul paradigma baru. Jadi, setiap paradigma punya problemnya sendiri-sendiri. Itulah mengapa nanti kemudian kalau kita lihat pada ilmu-ilmu sosial, kita akan bisa melihat ya, mengapa ini problem ini hanya dijawab dengan paradigma ini. Ya. Karena itu tadi, ya, setiap paradigma sebenarnya sudah punya problemnya sendiri. Ya. Nah, pertanyaan baru biasanya muncul lewat penelitian, ya, dan kemudian tidak bisa dijawab oleh paradigma yang digunakan. Sehingga muncul kemudian upaya menjawab itu dan memunculkan paradigma baru. Nah, karena itu masalah yang diteliti menjadi sangat penting. Kalau kita membuat proposal, sebetulnya yang paling penting nomor 1 adalah merumuskan ini, masalah yang diteliti. Yaitu bisa berupa pertanyaan atau berupa hipotesa. Karena sebetulnya itu. Ketika kita akan melakukan penelitian, maka kita hanya berangkat dari salah satu dari 2 ini atau dua-duanya. Kita punya hipotesa untuk diuji atau punya pertanyaan untuk dijawab. Ya. Kalau kita nggak punya dua-duanya, kita nggak akan bisa melakukan apa. Untuk apa penelitian? Ya. Penelitian pada dasarnya adalah untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesa. Ya kan? Kalau tidak ada hipotesa yang diuji, nggak ada pertanyaannya, mau apa? Ya. Nah, jadi masalah yang diteliti ini terdiri dari 2 tadi. Ya, kita rumuskan dalam bentuk hipotesa atau dalam bentuk pertanyaan. Nah, di dalam pertanyaan atau hipotesa itu ada konsep-konsep, ada kata kunci. Dan itulah yang harus kita perhatikan. Ya. Apakah kita membuat skripsi, membuat tesis, membuat disertasi, karya ilmiah itu kalau mau penelitian ya begitu itu. Buat proposal ya pasti berangkat dari pertanyaan atau hipotesa. Ya, dan kemudian kita harus tahu ya, apa makna kata-kata yang kita pakai di situ. Kata-kata kunci yang kita pakai dalam pertanyaan itu apa? Misalnya kita mau meneliti perubahan masyarakat. Apa yang dimaksud dengan perubahan? Kapan sesuatu dikatakan berubah? Ya kan? Apa itu masyarakat? Ya kan? Apa bedanya dengan kelompok? Apa bedanya dengan komunitas? Ya kan? Nah, kita harus tahu. Ya, tanpa itu kita nggak akan bisa meneliti. Ya. Dan ini berarti kita harus membuat definisi-definisi dari kata-kata kunci yang ada dalam pertanyaan kita. Nah, inilah yang saya kira yang sangat penting, yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Ya. Jadi kalau saya membimbing proposal atau penulisan karya ilmiah, ya, orang mau melakukan penelitian, kita mulai dari ini masalah yang diteliti. Judul itu paling akhir, ya, karena judul bisa dibuat ketika laporan penelitian sudah selesai, ya, kemudian wah judulnya kok nggak menarik, judulnya diganti supaya lebih menarik, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau masalah diganti nggak bisa. Ya.
Jadi masalah inilah yang paling sekali awal. Itulah mengapa masalah ini harus eksplisit pertama kali, dan itu ada di atas garis ini. Ya. Karena elemen-elemen yang ada di sini, di atas ini harus semuanya eksplisit. Ya. Kita tidak akan ditanya ini biasanya. Bertanya, apa nilai-nilai yang kamu anut? Ya kan? Kadang-kadang aja kalau dia terkritis akan bertanya, apa asumsimu? Apa model yang kamu pakai? Tapi sangat jarang. Ya. Biasanya pasti diskusi berat yang kita bicarakan minggu-minggu ini. Tapi kita bisa melihat di situ ya, bahwa masalah yang diteliti ini sangat dipengaruhi oleh 3 hal. Ya. Di bawahnya ini yang secara tidak sadar sebenarnya menentukan ya, bagaimana kita bertanya, menentukan bagaimana kita memandang dunia ya, dan menjelaskannya. Ya. Nah, itulah mengapa kemudian paradigma itu sangat terkait ya dengan pertanyaan ini. Ya. Pertanyaan itu elemen penting dalam paradigma. Nah, tadi saya katakan bahwa ini juga bisa kita rumuskan dalam bentuk pertanyaan ya, atau hipotesa. Ya. Jadi kalau kita merumuskan pertanyaan, membuat proposal, maka itu untuk dijawab, kalau hipotesa untuk diuji. Nah, kita kemudian semangatnya adalah menjadikan Islam sebagai paradigm, kan gitu. Ya kan? Banyak orang, wah yuk kita buat Islam sebagai paradigma, ya kan? Tapi kalau ditanya apa sih paradigma itu, apa sih Islam itu, ya, mulai mikir, ya kan? Nah, apa artinya menjadikan Islam sebagai paradigm? Nah, dalam konteks keilmuan ini lebih melihatnya ini dulu ya, yang paling mudah sebagai sumber inspirasi, ide untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Dari sana mungkin dari baca kitab, dari baca Quran, baca hadis, muncul. Inilah yang saya maksud Islam. Ya. Kita menengok ke Al-Quran, kita menengok ke hadis, ya, untuk mencari sumber inspirasi, untuk mencari cara menyelesaikan. Ya. Tapi ini bukan lagi hanya sekedar persoalan fikih, ya, hukum, ya, mengenai sholat, mengenai sedekah, mengenai zakat, bukan. Tapi lebih dari itu. Ya, untuk melakukan penelitian, bisa nggak cari ide dari Al-Quran? Ya bisa, sangat-sangat bisa menurut saya. Ya. Nanti kita lihat. Ya. Nah, jadi Islam sebagai paradigm, itu artinya Islam menjadi tadi sumber untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru. Mungkin apa kalau kata nakalnya Islam sebagai sumber masalah. Nah, tapi artinya apa? Sumber untuk memunculkan masalah penelitian. Jadi kita menjadikan ajaran-ajaran Islam, pengetahuan Islam sebagai sumber inspirasi. Karena sudah sangat banyak ini. Ya kan? Hanya apakah pernah kita kembali ke ayat yang merupakan basis dari antropologi sebagai ilmu pengetahuan. Ya. Ya, kalau dibilang sebagai wah itu mencari pembenaran untuk antropologi ya boleh-boleh aja, nggak masalah, ya kan? Saya apa sih kemudian kira-kira ya antropologi dan ternyata saya menemukan ayat ini. Ya, ini saya katakan Qurani dari antropologi sebagai ilmu pengetahuan. Ya. Antropologi Islami, antropologi perspektif bisa bagaimana sebetulnya dalam Al-Quran ya, kita bisa menemukan ayat-ayat keilmuan. Ya. Saya tunjukkan tadi adalah antropologi. Ya. Sangat jelas ya,
dari surat al-surat. Nah, kita bisa mencoba mencari pada ayat-ayat yang lain, ya, bidang ilmu apa yang ada di sana. Ya. Dan kalau kita dalami lebih lanjut, ya, soal misalnya supaya kamu saling mengenal ini, wah, perkembangan antropologi itu sebenarnya adalah dalam rangka ini, ya, untuk membuat manusia saling mengenal, dan ini nggak berhenti melalui penelitian yang terus-menerus. Ya. Jadi kita meneliti orang lain, suku bangsa yang lain itu adalah dalam rangka ini tadi, saling mengenal. Ya, dan saling mengenal itu bisa dilakukan penelitian, kemudian membuat film, membuat etnografi, dan seterusnya. Ya. Nah, kita bisa melihat di situ, ya, tujuan antropologi sebagai ilmu untuk saling mengenal, dan kemudian basisnya relativisme budaya. Ya. Tidak ada budaya kemudian satu yang lebih tinggi daripada kemudian yang lain. Ya. Tidak ada orang yang, ya, lebih tinggi daripada yang lain. Semua suku sama. Ya. Yang lebih tinggi di hadapan Allah itu yang lebih takwa. Ya. Nah, itu kemudian kita tidak bisa mengukur dengan kita, karena takwa itu adalah urusan Allah. Ya. Kita nggak tahu betul seberapa takwa kita sendiri. Ya. Allah yang lebih tahu. Nah, sehubungan dengan itulah maka kita bisa melihat ini sebagai salah satu contoh. Nah, apa kemudian kata kunci yang bisa kita temukan di sana? Ya. Oh, ada bangsa Syu'bah. Ini mohon maaf nanti kalau saya salah, tolong yang dari jurusan bahasa Arab membetulkan saya. Ya, Qabaila, apakah ini kabilah, ya, ya, ini suku, ya, kemudian lita'arofu, ya, supaya saling mengenal. Tentu kalau teman-teman dari jurusan sastra Arab, ya, atau bahasa Arab lebih bisa mengupas lagi makna-makna ini. Ya. Nah, pertanyaan kita adalah apa syu'bah ini dalam bahasa Arab? Maknanya apa? Ini kalau kita mau menggunakannya sebagai konsep dalam ilmu pengetahuan, ini harus kita definisikan. Ya. Seperti halnya ketika antropologi, ya, mengatakan kita mempelajari kebudayaan. Apa itu kebudayaan? Nah, langsung E.B. Taylor mendefinisikan kebudayaan adalah bla 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 bla. Ya kan? Nah, kita diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Apa itu bangsa? Apa itu suku? Apa itu saling mengenal? Ya kan? Nah, kelihatannya mudah, tapi dalam dunia ilmiah tidak cukup seperti ini. Kita harus kemudian mendefinisikannya. Ya. Kita harus membuat definisi keilmuannya. Ya. Itulah mengapa kalau kita melihat yang namanya Dictionary of Sociology, Dictionary of Anthropology, ada definisi apa itu society, apa itu community, ya, apa itu group, apa itu peer group, apa itu political party, macam-macam ternyata. Ya. Nah, kita bisa melihat ini. Ya. Nah, disinilah kemudian kita juga bisa melihat, oh, ada kata-kata kunci. Ya. Ada konsep-konsep yang sangat penting, yang perlu kemudian kita operasionalkan dalam bahasa penelitian. Ya. Kita harus melakukan operasionalisasi sehingga konsep ini bisa digunakan untuk melakukan penelitian. Ya, bisa digunakan untuk memahami fenomena yang empirik. Ya. Kelemahan kita kan justru umumnya di Indonesia ini dalam hal mendefinisikan. Ya. Kita tidak mampu membuat definisi yang baik yang kemudian bisa disepakati. Ya, kesepakatan memang persoalan yang tidak mudah, ya. Tapi paling tidak membuat definisi yang bagus yang kemudian bisa mencakup, ya. Nah, ini tidak mudah ternyata. Ya. Itu terbukti dari kita tidak punya ensiklopedi sosiologi, ensiklopedi antropologi, ya, yang kita terbitkan sendiri, ya, atau kamus sosiologi, kamus antropologi, ya, yang kita terbitkan sendiri, di mana kemudian kita membuat definisinya secara jelas supaya mereka yang akan belajar politik mungkin, antropologi mungkin, sosiologi, itu kemudian bisa ngerti kan gitu. Nah, ini yang kemudian penting untuk kita lakukan. Ya. Jadi ada memang kata-kata kunci yang harus kita definisikan. Ya. Seperti halnya kalau kita melakukan penelitian. Nah, dalam kaitannya dengan Islam sebagai paradigm, banyak kemudian kata-kata kunci itu yang harus sudah kita definisikan. Ya. Kalau saya melihat memang sudah banyak yang didefinisikan, tapi umumnya yang berkaitan dengan ibadah. Definisi sholat sudah ada,
definisi puasa sudah ada, ya kan. Nah, jadi memang apa itu puasa, apa itu sholat, itu perlu didefinisikan, ya kan. Nah, kita bisa mengambil dari sana. Ini mungkin buat suatu yang baru, memang bukan suatu yang baru, ya. Tetapi bagaimana kemudian sekarang sebenarnya isunya adalah memanfaatkan apa yang dalam Al-Quran itu untuk menganalisis fenomena-fenomena empirik, ya, untuk memahami, ya, fenomena empirik, ya, fenomena di sekeliling kita, dan menjawab persoalan-persoalan kita, bukan hanya persoalan hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan, tapi mengembangkan pengetahuan kita tentang alam itu sendiri. Ya. Ini yang sebenarnya menjadi penting. Nah, kemudian misalnya saling mengenal itu seperti apa? Ya. Nah, ini contoh tadi yang saya katakan, kata-kata kunci yang perlu didefinisikan, ya. Mungkin ada masyarakat, kelompok, golongan, dan seterusnya. Ya. Nah, inilah yang paling tidak menyadarkan pada kita bahwa dalam Al-Quran banyak kata-kata kunci yang perlu kita definisikan, mungkin. Ya. Ada juga yang mungkin belum didefinisikan, ya, karena mungkin tidak pernah dibahas secara ilmiah. Ya. Karena itu kemudian kita bisa memanfaatkannya untuk kemudian mendefinisikannya. Ya. Nah, dalam konteks keilmuan profetik, ya, ayat tadi yang saya katakan Al-Hujurat tadi, ayat 13 tadi, bisa menjadi inspirasi untuk pertanyaan penelitian. Ya. Kita bisa melihat apa maksudnya saling mengenal ini. Mengenal apanya? Budayanya, bahasanya, fisiknya, pandangan hidupnya. Ya kan? Nah, kan banyak sekali aspeknya manusia itu. Dan itu bisa dan ilmu sosial itu kita bisa katakan perkembangannya dari pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya. Ya, kalau kita melihat berkembangnya linguistik, nah itu mengenal bahasanya, ya kan. Kemudian budaya, nah itu antropologi, sejarah, arkeologi, itu berfokus di sana. Fisiknya antropologi, pandangan hidup, filsafat. Ya kan? Nah, sini kita bisa melihat sebenarnya itu adalah akar dari ilmu sosial budaya. Nah, ini merupakan upaya kita, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sekeliling kita. Dan ini, upaya menjawab pertanyaan ini pada dasarnya berangkat dalam kerangka mengikuti perintah Allah. Ya. Jadi kalau kita betul-betul paham, kemudian, oh ya, jadi kalau saya mengembangkan ilmu pengetahuan ini, saling mengenal ini, sebetulnya mewujudkan tadi perintah Allah supaya saling mengenal. Ya. Jadi ada dalam kerangka itu. Nah, selama ini mungkin kita melakukan itu, tetapi tidak dalam kerangka itu. Nah, profetik ini mencoba memasukkan itu dalam kerangka yang ini, Mas. Ya. Itulah mengapa ini tidak lagi kelihatan sekuler. Ya. Karena kemudian ini berangkat dalam kerangka hubungan kita dengan Allah. Ya. Orang tidak hanya sekedar mencari ilmu pengetahuan, bagaimana caranya untuk bisa mengenal dan saling mengenal. Nah, ini persoalan metodologi, ya kan? Berarti dari sana akan muncul metode-metode baru. Ya. Dan dipikir sekarang ini sudah selesai, Mas, ilmu pengetahuan yang ada dalam ilmu sosial. Belum. Ya. Kalau kita semua perhatikan, ya, dalam ilmu sosial yang namanya buku metode di Barat itu belum berhenti, ya, buku-buku metodologi baru. Ya. Relativismenya yang dipegang. Ya. Nah, ini yang kemudian penting. Kalau kita punya semangat ini, saya yakin yang namanya rasisme, rasialisme, ya, penindasan nggak akan ada. Tapi mungkin karena ayat ini terlupakan, ya akhirnya malah yang muncul hal-hal yang tidak pas. Ya. Karena memang biasanya, memang pada dasarnya manusia itu etnosentris, merasa dirinya paling baik, merasa di sebagainya. Nah, ayat ini mengingatkan kita, dan ilmu-ilmu sosial yang kita ikuti atau kita geluti itu mengingatkan kita akan hal tersebut. Nah, mungkin akan muncul antropologi atau ilmu sosial atau ilmu pengetahuan. Ya, jawaban saya ya bisa tidak. Ya.
ada dasar ayatnya. Mau bisa ditemukan di situ. Ya. Saya pengen studi nggak perlu dengan ayat-ayat, ya juga nggak ada masalah kan gitu. Ya. Nggak penting-penting amat gitu ya. Tapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa kalau kita ingin melihat ya apa yang dalam tanda petik dengan keilmuan Al-Quran, ya salah satunya di surat Al-Hujurat itu, ayat 13 itu yang buat saya paling kena karena saya dari disiplin antropologi dan saya melihatnya itu yang paling terkait. Ya. Nah, kegiatan keilmuan antropologi kemudian akan terlihat tidak bertentangan dengan perintah Allah, justru merupakan wujud dari ketaatan kita kepada Allah. Oh, ternyata belajar antropologi itu karena perintah Allah yang itu ya. Supaya kamu saling mengenal. Nah, mungkin dengan begitu niatnya lebih tinggi lagi ya, kemudian lebih sergap lagi kuliahnya, ya bagus kan? Dan ini bukan untuk sok-sokan. Ini memang betul ada ayatnya. Kalau nggak sepakat, nah itu hanya persoalan tafsir. Jadi kita bisa adu tafsir nantinya kan gitu, atau diskusi mengenai tafsir kita. Nah, kemudian nggak ada yang baru kalau Islam mau jadikan ilmu paradigma ya kan gitu. Kan sebelum ada kesadaran tentang Islam sebagai paradigma. Jadi untuk apa sangat gitu kan. Apa ini? Jawab saya gitu. Apakah kita telah menggali semua apa yang ada dalam Al-Quran, hadis dan khasanah keilmuan Islam? Ya. Mungkin itu sangat kaya. Kemudian, walaupun kemudian tidak ada yang baru, jawab saya lebih lanjut, ya, tetapi niat berkeilmuannya menjadi berbeda. Ya. Seseorang Muslim, gitu ya, yang kemudian belajar antropologi tanpa sadar tentang surat Al-Hujurat, ya, kemudian dengan seorang Muslim yang sangat sadar bahwa dia melakukan kegiatan antropologi dengan basis Al-Hujurat, itu sudah beda, ya kan? Dalam pandangan Allah tentu saja. Ya. Karena yang satu niatnya adalah mengikuti perintah Allah ini, yang satu nggak tahu bagaimana menghubunginya dengan kitab Quran yang dia sendiri juga sudah tahu, ya kan? Jadi pasti akan berbeda kadar niatnya, ya kan? Sehingga kemudian niatnya karena niat yang berbeda ini, maka berkeilmuannya juga berbeda. Ya. Yang satu wah sangat sergap karena lillahi ta'ala, yang satu sergap tetapi golek bondo, ya, cari harta, ya kan, cari pangkat, kan lain, ya kan. Nah, jadi walaupun kelihatannya sama, tapi niatnya kan sudah berbeda dan itu membedakan seseorang itu di hadapan Allah. Sama halnya dengan orang puasa, ya kan. Yang satu puasa untuk taat pada Allah, yang satu puasa untuk sehat. Ya, sudah lain lah, ya kan. Yang sama-sama puasa. Ya. Karena segala sesuatu kan tergantung pada niatnya. Ya kan? Walaupun sholat kalau niatnya bukan untuk karena lillahi ta'ala kan nggak bisa kan. Atau bisa tapi kemudian ya dapatnya yang lain lagi. Ya. Nah ini sesuatu yang sangat mendasar dalam Islam. Ya, karena segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Nah ketika Islam menjadi paradigma, maka niat berkeilmuan adalah karena Allah Ta'ala. Ya, mendapatkan keridhaan Allah, mendekatkan diri pada Allah. Berkeilmuan itu adalah ibadah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian bisa terkait dengan takwa tadi. Ya. Tapi kita tetap tidak akan bisa mengatakan saya lebih tinggi daripada yang lain, tidak. Ya. Karena takwa ini yang bisa mengukur kan Allah, ya. Bukan saya. Kan itu. Jadi harus ada kesadaran ini. Nah, disinilah pentingnya ya ayat Al-Hujurat tadi. Ya. Nah, ketika kemudian keilmuan kita ini berbingkai lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, maka implikasinya bisa sangat luas. Ya. Ini kalau orang betul-betul menghayati loh ya. Tapi kalau tidak menghayati ya lain lagi. Satu misalnya, kejujuran menjadi sangat penting. Kalau mahasiswanya jujur, dia tidak akan contek, tidak akan ngepek,
nggak akan plagiat, ya loh. Nah, ini sangat penting. Menjadi ilmuwan tidak akan melakukan plagiarisme, bahkan sangat hati-hati. Ya. Seperti orang merawikan hadis itu, ya kan? Menyampaikan hadis. Ini dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Ya. Nah, kalau kita ini kan kita sudah potong. Ya. Tiba-tiba mengacunya Weber, padahal kita nggak pernah ketemu Weber, ya kan? Ya. Baca-baca bukunya. Tapi kalau dulu kan, wah, orang perawi hadis itu dari ini. Kemudian sampai pada Rasulullah, ya kan? Tapi kalau di ilmu-ilmu yang masih sangat jauh dari itu, ya kan? Semuanya dibuat praktisnya. Tapi yang sangat penting kejujuran, ya. Mensitasi orang lain itu menjadi sangat penting, ya. Karena ini, ini di orang lain, ya kan? Ya. Bukan ide saya. Jadi orang menjadi sadar tentang itu. Ya. Bukan kemudian, idenya bagus. Kalau gitu, bisa buat saya jadi populer ini. Kalau itu saya kutip, tapi saya nggak perlu nyebutkan. Supaya yang dibilang punya ide bagus saya. Nah, ini sudah nggak pas. Ya. Kalau lillahi ta'ala nggak akan seperti itu. Ya kan? Karena Allah akan melihat, kamu, ya. Uang itu bukan idemu, ya, kalau kamu klaim kan gitu kira-kira. Nah, kalau kita sangat sadar tentang hal ini, maka kejujuran itu akan jalan dengan sini. Kebenaran jadi sangat penting. Kita tidak memanipulasi data, ya kan? Interpretasi kita tidak misalnya atas dasar siapa pemesan penelitian kita, ya kan? Kemudian tawadu menjadi sangat perlu, ya kan? Jadi ilmuwan yang rendah hati. Asketisme akan muncul, ya. Ini yang sering dikutip oleh Prof. Sartono, ya, bagaimana hidup sebagai ilmuwan yang asketis, ya. Sangat, ya, kalau bahasa sekarang profesional, gitu kan. Wah, tekun, mendalami betul, gitu, serius, gitu kan. Ya, ini yang diperlukan, ya. Dan dari sanalah akan muncul karya-karya ilmiah yang bermutu, ya. Dan akan muncul temuan-temuan baru. Ya. Ini semua implikasi dari kalau kita betul-betul melakukannya, ya, dengan karena Allah Ta'ala. Ya. Nah, jadi jawab saya, sekarang memang belum terlihat hasilnya, ya kan? Wah, nggak ada yang baru ya. Orang membangun ilmu pengetahuan begini kan nggak bisa sadek sanyet, ya kan? Nggak cukup hanya dengan 5 kali kuliah profetik di masjid kampus dengan publik yang sekian, ya nggak cukup lah. Ya, Durkheim itu bisa membangun sebuah sosiologi, sebuah school itu, ya, memerlukan waktu berapa lama? Adam Smith dan sebagainya itu nulis buku, kemudian generasi berikutnya yang melanjutkan. Berapa tahun diperlukan? Ya. Ini baru generasi dengan Mas Kunto, ya kan? Mas Kunto dengan saya itu pun belum sampai satu generasi. Ini saya beda angkatan aja, ya, katakanlah satu generasi. Tapi ya begitulah, gitu kan. Belum begitu lama kalau kita mau melihatnya ini. Jadi kalau mau dilihat sekarang hasilnya, ya belum tampak, ya kan. Tapi siapa tahu kalau ada penerusnya, nah ini bagian dari upaya meneruskan tadi, mungkin 50 tahun mungkin akan kelihatan, 100 tahun kemudian akan kelihatan, ya kan. Siapa tahu kemudian anak cucu kita, wah dulu ada kuliah, ya kan, di masjid kampus begini. Nah, sekarang mungkin belum terlihat, ya, karena memang baru dimulai. Ya. Siapapun, Taylor yang memulai dengan antropologi, Auguste Comte ya, dengan sosiologi, kemudian Durkheim melanjutkan, ya kan, itu pelan-pelan semua, puluhan tahun, ya kan, ratusan tahun baru hasilnya kita rasakan. Itu kan dimulai dari abad 19, ya kan, pertengahan sampai akhir itu. Sudah hampir 2 abad, ya kan, kira-kira. Nah, jadi hasilnya memang baru akan dirasakan di kemudian hari. Ya, jadi kita sekarang ini mungkin tidak akan melihatnya, ya. Tapi mungkin generasi di belakang kita yang melanjutkan, memikirkan ini, ya, kemudian akan melihat, ada sesuatu perkembangan. Nah, yang sangat penting justru bagaimana ini semua dibangun dengan basis yang jelas. Ya. Ini adalah kerja yang bersama. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Dan ini hanya sekedar masukan saja, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber inspirasi untuk merumuskan pertanyaan penelitian. Ya. Ini menurut saya salah satu langkah yang paling mudah, ya, strategis. Sangat jarang saya kira dari kita mencari sumber atau mencari inspirasi untuk melakukan penelitian dari Al-Quran dan hadis atau dengan membuka Al-Quran dan hadis. Mungkin ada, tapi saya jarang mendengar. Ya.
bahkan belum pernah mendengar di UGM. Ya. Ada dosen yang kemudian menulis proposal, ya, itu karena dia baca ayat tertentu, ya. Kemudian memunculkan pertanyaan dan kemudian ya dia membuat proposal. Saya belum pernah mendengar itu. Ya. Nah, kalau kita ingin memulai, kita bisa memulainya. Ini yang paling mudah, ya. Sehingga Al-Quran itu tidak hanya sekedar menjadi kitab yang ya dibaca dalam rangka sholat, puasa dan sebagainya. Tidak. Ya. Itu terlalu sempit. Ya. Itu bisa diperluas. Ya. Al-Quran itu kalau kita memang percaya bahwa isinya adalah berbagai macam hal di sana untuk menyelesaikan kehidupan manusia, lambang apa kita tidak menggunakannya, ya kan? Mengapa kemudian tidak mencoba mencari inspirasi dari sana? Kan jadinya omong kosong, ya kan? Kalau kita wah semua ada di Al-Quran, sudah disatukan oleh Rasulullah, ya tapi kita nggak pernah mengacu ke sana untuk menjawab persoalan apa artinya. Ya. Orang hanya tertawa, kita hanya akan ditertawakan orang seperti itu. Ya. Nah, jadi marilah kita mencoba mencari inspirasi untuk melakukan penelitian dari Al-Quran dan hadisnya. Ini sekedar langkah yang paling mudah saja. Ya. Nah, ini sedikit saya ambilkan dari salah satu surat juga, surat Al-Mu'minun ayat 12-13. Di situ ada ayatnya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Ini kalau saya baca tentu saja saya boleh didebat soal terjemahannya ini dari salah satu terjemahan Al-Quran yang saya punyai, ya, yang dari Angkatan Darat itu yang warnanya hijau itu. Ini terjemahannya adalah sungguh kami telah menciptakan manusia dari sari tanah. Pernahkah kita berpikir apa sih sari tanah ini? Di mana sih letaknya sari tanah ini? Ini apa bukan sebuah inspirasi untuk melakukan penelitian? Kita kan tahunya menjadikannya air mani. Oke, air mani. Ya. Tapi ternyata Allah mengatakan di sini dari sari tanah. Ya. Nah, pernahkah kita mencoba mencari ini? Saya malah jadi berpikir, karena katanya COVID ini kan begitu kecil, ya. Yang sesuatu yang bukan makhluk hidup, ya, tapi berada kondisi tertentu dia bisa menjadi hidup. Ya. Saya berpikir jangan-jangan COVID itulah ya, sari tanah. Monggo, ini hanya sekedar picuan, percikan aja. Ya. Teman-teman kedokteran, ya, teman-teman dari biologi molekuler itu akan lebih bisa meneliti ini daripada saya. Ya. Ini hanya sekedar pandangan pemicu aja untuk kemudian bagaimana kita mencoba ya mencari inspirasi untuk penelitian ya, hal-hal yang ada dalam Al-Quran yang semuanya semula mungkin tidak pernah terpikirkan, tapi sekarang kita bertanya. Kita bukan bermaksud untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, tidak. Ya. Tapi kita mencari inspirasi untuk melakukan penelitian, untuk memahami lebih lanjut. Kalau kita tahu-tahu apa itu sari tanah, ya, dan kemudian tahu hakikatnya, mungkin kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kesehatan dengan jauh lebih mudah. Ya kan? Nah, who knows? Kita tidak tahu. Ya kan? Nah, bisa jadikan sebuah proyek. Ya kan? Sehingga nanti bagaimana sari tanah kaitannya misalnya dengan gen manusia, ya, ada persoalan genetika. Nah, ini kan ya, sebuah persoalan ilmiah yang sebenarnya luar biasa kalau mau merenungkannya dan mencoba menelitinya. Ya. Nah itu saya kira yang bisa sedikit saya sampaikan dan ini yang tadi yang saya sampaikan ya bisa menjadi pertanyaan riset murni yang mungkin hasilnya akan sangat mengejutkan. Ya. Dan dari sana hasilnya akan dirasakan, tapi mungkin yang merasakannya beberapa generasi kemudian, bukan generasi kita. Ya sama aja kan. Kita mengenal yang namanya virus, bakteri. Ya itu kan hasil penelitian yang begitu lama. Dulu tidak kenal kita yang namanya virus. Tapi sekarang kita mengenal kata itu. Nah, ada konsep baru. Ya. Nah, saya kira itu teman-teman sekalian sedikit yang ingin saya sampaikan ya berkenaan dengan tadi ada masalah ya, kita mengusulkan pertanyaan atau bisa kemudian ada kata kunci yang perlu kemudian kita definisikan, kita cari ya, kemudian dari sanalah muncul riset-riset yang bisa kita lakukan dan kita mengembangkan pengetahuan yang mungkin akan bisa menyelesaikan persoalan yang
yang kita hadapi. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Monggo. Jadi yang biasanya sedikit meng-highlight dari apa yang sudah dieksplanasikan, sedikit meng-highlight dari apa yang Prof. Edi telah sampaikan. Dalam awal-awal penjelasan tadi, Prof. Edi menjelaskan bahwa masalah penelitian itu dapat diketahui atau dapat disampaikan dalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah pertanyaan, dan bentuk kedua adalah hipotesis. Pertanyaan itu nanti akan dijawab melalui mekanisme penelitian. Jika tidak, maka yang kedua tadi, hipotesis itu berusaha untuk dibuktikan dalam penelitian. Nah, setelah itu, Prof. Edi juga menjelaskan bahwa hendaknya kita menjadikan Al-Quran itu sebagai basis pertanyaan atau basis untuk membuat hipotesis. Salah satu yang Prof. Edi contohkan, yakni dalam surat Al-Hujurat ayat 13, beliau menyatakan bahwa ayat tersebut bisa menjadi sumber pertanyaan yang nanti akan akan melahirkan objek material baru nanti kemudian akan menimbulkan atau akan muncul metodologi baru sampai pada. Jadi juga memberikan dua kritik. Yang pertama, ketika menjadikan Islam sebagai paradigma keilmuan, bisa jadi orang-orang berpendapat bahwa hal itu hanya sebagai pembenaran semata. Nah, Prof. Edi menjawab bahwa pertanyaan tersebut itu tergantung jawabannya dari perspektif yang dipakai. Lalu kritik yang kedua berkenaan dengan ketika kita menjadikan Islam sebagai paradigma keilmuan, bisa jadi apa yang kita temukan nantinya itu tidak ada yang baru. Nah, Prof. Edi memberi tanggapan bahwa belum tentu itu terjadi, karena bisa jadi kita masih mengulik sedikit dari hikmah-hikmah yang ada pada Al-Quran. Oleh karena itu, ketika kita menjadikan Islam sebagai paradigma keilmuan, kita perlu belajar lebih dalam lagi konteks dan teks dari apa yang Al-Quran telah sampaikan. Kita lanjut ke menuju sesi diskusi. Di sini sudah ada satu pertanyaan, Prof, dari. Nah, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, ketika Islam sebagai paradigma, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Edi, salah satu fungsi untuk menemukan baca masalah dalam realitas kehidupan, serta ide-ide solusi. Nah, ini makna bahwa Islam sebagai paradigma juga berfungsi untuk menilai realitas kehidupan. Kira-kira mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai dengan Islam. Lalu pertanyaan kedua, apakah Islam sebagai paradigma mendorong dilakukannya kajian interdisiplin dan multidisiplin atau tetap menjaga batas-batas disiplin keilmuan secara ketat? Pertanyaan terakhir, apakah Islam sebagai paradigma menganut nalar berpikir induksi atau deduksi atau keduanya? Mungkin Prof. Edi bisa langsung memberikan tanggapannya. Silakan, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Saya lihat ini pertanyaan dari Mas Andika Saptra. Ya, terima kasih Mas Andika. Bisa ketemu lagi dalam forum ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan yang pertama, memang bisa seperti itu, Mas. Artinya begini, Islam bisa kita jadikan sebagai alat penilai. Ya. Tapi itu yang sudah biasa dilakukan, ya kan? Sudah sangat sering, bahkan kemudian kecenderungannya jadi politis. Ya kan? Oh, sistem politik ini nggak Islami, mau ganti sistem politik yang lain kan gitu kan. Tapi arah saya tidak ke sana. Ya, itu sudah terlalu biasa. Ya. Tapi lebih pada menggali dimensi-dimensi yang selama ini tidak tergali. Ya. Kalau soal benar dan salah ini sudah lebih ke arah fikih dan sebagainya, dan saya tidak ke sana. Ya, saya lebih pada bagaimana mengeksplor ya sebetulnya realitas itu sendiri yang lebih kompleks, ya, yang sebetulnya banyak sekali yang sebetulnya Allah membentangkannya untuk kita, tetapi kita tidak mencoba untuk mengarah ke sana gitu, ya. Karena tadi menurut saya kita hanya sibuk dengan
ini Islami atau tidak Islami, ini Islami atau tidak Islami, ya kan? Hanya berkutat di sana terus. Itu nanti saya katakan selalu itu penting ya. Tetapi dalam kaitannya dengan keilmuan bukan hanya itu gitu ya. Justru kita kemudian karena sibuk di sana, dimensi yang lain yang lebih mengarah pada yang suatu sifatnya exploring ya, batas-batas atau bukan batas ya, cakrawala kehidupan ini itu yang kurang menurut saya dilakukan ya. Padahal kalau kita melihat pada ulama Islam yang dulu, mereka sangat gandrung ya, sangat getol mengeksplor ini. Nah, kedua, apakah Islam dan Kebarat mendorong dilakukannya kajian bukan lagi interdisiplin, multidisiplin. Saya menyebutnya transdisiplin. Ya. Jadi Islam inilah yang bisa menciptakan apa yang namanya sebenarnya sekarang ini transdisiplin. Ya. Multidisiplin itu masih pisah sendiri-sendiri ya. Objeknya sama, tapi dilihat mungkin dari antropologi, psikologi, sastra, kemudian dari teknik dan sebagainya. Interdisiplin kemudian sedikit ada titik temu di sana sini diskusi. Tapi kalau transdisiplin kita tidak melihatnya seperti itu. Ya. Kita betul-betul menggunakan Islam sebagai sebuah paradigm untuk memahami persoalan yang kita hadapi. Ya. Tentu saja kemudian dengan berbekal ilmu yang sudah kita pakai juga kan gitu. Karena ini merupakan kombinasi. Nah, ini yang malah menurut saya belum banyak dilakukan. Ya. Tapi ini yang sebetulnya bisa dilakukan. Ya. Jadi bukan lagi interdisiplin maupun multidisiplin, saya katakan malah transdisiplin. Ya. Karena ini kemudian menghubungkan ya, ilmuwan satu dengan yang lain dalam sebuah kerangka paradigma yang sama. Gitu. Kalau selama ini mungkin kalau saya artis dari antropologi mas dari arsitektur, ya masing-masing masih berangkat dengan arsitekturnya dan antropologinya, mungkin mencari titik temunya, apakah arsitektur antropologi atau antropologi arsitektur kan gitu. Itu menjadi interdisiplin. Tapi kalau transdisiplin, sebenarnya kita tidak lagi seperti itu. Ya. Mungkin kita melihat fenomena ini dari kacamata Islam, ya, tapi dengan warna antropologi dan arsitektur. Kira-kira seperti itu, Mas. Ya. Nah, saya tidak bisa mengeksplor lebih lanjut karena tempat yang terbatas. Tapi itu tadi, itu melampaui lagi interdisiplin dan multidisiplin. Ya, karena akan menciptakan yang namanya transdisiplin. Ya. Jadi ini sesuatu yang berbeda lagi. Ya. Jadi malah batas-batas keilmuan yang ketat itu tidak kita pakai. Ya. Bahkan kemudian identitas keilmuan tidak penting, Mas. Ya. Dan itu tidak perlu memang, ya, karena yang penting adalah bagaimana menyelesaikan masalah ini ya, dengan cara berpikir tertentu. Nah itu saya kira. Ya. Nah apakah kemudian, oh ya kalau cara berpikirnya induksi deduksi itu bukan soal Islam atau bukan Islam, itu logika mas. Ya. Jadi orang kafir pun pakai induksi deduksi, Islam pun juga harus induksi deduksi. Itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan agama, karena ini ada persoalan logika. Ya. Saya kira Pak Arkom nanti bisa belajar. Ini filsafat logika karena ini soal ini. Ya, bagaimana kita mengambil kesimpulan berangkat dari yang abstrak menuju konkret atau sebaliknya. Jadi ini harus dipakai ini mas. Ya. Jadi tetap ada induksi dan deduksinya. Ya. Hanya kemudian orang mau berangkat dari mana dulu itu persoalan lain. Tapi cara berpikir induksi deduksi harus selalu ada itu dalam dunia ilmu pengetahuan. Nggak bisa ditinggalkan itu mas. Ya. Saya kira itu jawaban saya mas. Terima kasih ya atas tanggapannya. Monggo kalau ada yang lain. Ya, terima kasih Prof. Hedi yang telah memberikan tanggapannya. Ini ada pertanyaan lain dari Mbak Rohimah. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama terkait dengan ilmuwan. Bagaimana pendapat Prof. Hedi dengan konsep orientalisme oleh Edward Said? Apakah paradigma keilmuan ini selaras juga dengan pemikiran Edward Said? Salah satu permasalahan yang terjadi dan yang dialami oleh penanya saat membawa konteks Islam ke dunia Barat adalah kacamata analisis dan interpretasi yang diaplikasikan kerap menggunakan kacamata Barat yang tidak sesuai dengan sistem budaya dan pemikiran dunia Timur. Bagaimana sebaiknya menyikapi hal ini, Prof? Baik, yang nomor satu, orientalisme Edward Said. Saya kira itu upaya Edward Said menyadarkan
ya, orang Barat bahwa mereka melihat Timur itu dengan kerangka berpikir tertentu. Ya. Dalam tanda petik tidak sepenuhnya objektif dan memang objektivitas itu nggak mungkin dicapai. Artinya ya, bahwa mereka melihat Timur itu mungkin tidak seperti yang dianggap oleh orang Timur. Ya. Jadi misalnya orang Barat mengatakan orang ini begini. Sementara orang yang dikatakan tidak merasa seperti itu, gitu kan? Terutama berkenaan dengan Islam, ya itu banyak sekali seperti itu. Sebenarnya tidak seperti itu, gitu kan? Nah, tapi ini berbeda dengan yang namanya paradigma, ya. Soalnya kalau punya penyanyi Edward Said ini ada yang menyebutnya itu paradigma kritis, ya ada yang kemudian postmodern, ya kan? Ya. Tapi kalau saya melihat, ya ini hanya upaya untuk melihat dengan kacamata yang berbeda, ya, pada persoalan yang sama. Ya. Yang satu menyadarkan bahwa kalian ini tidak sepenuhnya objektif. Ya. Kalian ini sebetulnya melihat Timur dengan kacamata tertentu. Ya. Seperti halnya juga orang Timur akan melihat Anda dengan kacamata tertentu. Kira-kira begitu. Ya. Nah, kalau dengan Islam berbeda lagi, ya kan? Ada elemen-elemen seperti yang dikatakan Edward Said, ya kan? Tapi juga lebih dari itu, gitu. Tapi seperti apa? Nah, inilah yang harus kita bangun, Mbak. Karena kita sendiri belum punya itu betul-betul yang kokoh. Gitu. Saya katakan bahwa ini sebetulnya sekarang sedang mulai disadari, ya kan? Tetapi seberapa sadar ilmuwan-ilmuwan Islam itu sendiri dengan persoalan ini yang jadi masalah, Mbak. Nah, karena itulah mengapa saya katakan ini masih dalam upaya untuk membangun, ya kan? Karena nanti kalau memang betul-betul terbangun, kosakata yang muncul di sana, ya sebagian mungkin atau banyak sekali akan muncul mungkin dari Al-Quran, dari hadis dan sebagainya, dan itu memperkaya wacana. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu yang paling baik, ya. Tapi itu sebuah perspektif yang berbeda dengan perspektif yang lain, ya, paradigma yang baru yang berbeda dengan paradigma yang sudah ada. Ya. Nah, apakah ada keselarasannya, ada kesejajarannya dengan apa yang dibawa oleh Edward Said, tapi tidak sepenuhnya. Karena Edward Said juga melontarkan ini masih berbasis pada kerangka berpikir orang Barat juga, ya kan? Itulah mengapa masih disebut postmodern, ya kan? Kita lihat di sana misalnya dalam tanda petik warna katakanlah paradigma Islam, betul. Ya. Nah itu yang saya kira membuat ini belum betul-betul sama dengan Edward Said, walaupun memang sejalan arahnya kurang lebih. Ya. Kemudian membawa konteks Islam ke dunia Barat, nah persoalannya begini. Sebenarnya pertanyaan ini agak terlalu umum ya. Itu harus berangkat dari kasusnya. Seperti apa sebetulnya interpretasi atau kacamata Barat yang kemudian dengan Timur ini ya. Sehingga saya biasanya tidak mampu menjawab generalisasi begini ya. Karena kalau sudah sampai pada kasusnya ternyata ini persoalannya bukan soal Barat dan Timur ya, tapi lebih pada bagaimana kemudian kita memahami ya kerangka berpikir orang Barat ini, ya, sementara dia punya kerangka berpikir yang lain, gitu kan. Dan ini adalah pada persoalan dua paradigma yang mungkin belum klop, ya, yang belum bisa ketemu betul, gitu ya. Nah, saya tidak tahu seperti apa yang Pak maksud ini atau Mas maksud ini di sini kalau saya lihat ya, karena ini agak general, Mbak. Ya. Tapi kalau saya sendiri saya harus masuk ke dalam misalnya apakah itu dalam antropologi, dalam sosiologi, dan kasusnya seperti apa. Ya. Sebab kalau tidak pakai kasus begitu agak sulit, ya. Karena belum tentu secara general ini bisa dimengerti seperti itu. Ya. Saya sendiri sebetulnya tidak mengalami kesulitan untuk memahami pemikiran Barat dan kemudian melihatnya bagaimana di Indonesia. Tapi memang di antropologi hal seperti itu sudah sangat biasa. Sehingga kemudian yang terjadi lebih banyak dialog antara istilahnya kalau dalam antropologi itu insider dengan outsider, Pak. Dan saya tidak mengatakan itu Barat dan Timur, ya. Tapi insider dengan outsider. Misalnya saya sebagai orang Indonesia, tapi orang Indonesia yang Jawa, ya, dan juga belajar antropologi. Sementara mereka orang antropologi, tapi yang mungkin dari Eropa, kemudian ada antropologi dari Amerika, dan sebagainya. Nah, lebih melihatnya dengan
hal seperti itu ya. Kerangka berpikirnya kita tempatkan seperti itu ya. Tidak lagi soal barat dan timur karena ini terlalu global gitu ya. Sehingga tidak tajam ketika kita akan menyelesaikan atau memahami persoalannya. Saya kira kita harus masuk ke sesuatu yang lebih spesifik, Mbak. Mohon maaf untuk yang nomor 2 saya nggak bisa menjawab dengan lebih tegas lagi. Kecuali mungkin yang kita lakukan adalah masuk pada kasusnya dan kemudian melihat apakah ini memang kacamata barat atau kacamata disiplin tertentu, ya kan? Dan disiplin tertentu itu dengan paradigma tertentu, ya. Sementara kita melihatnya dari paradigma yang lain yang kebetulan ada di Indonesia kan gitu. Jadi lebih pada persoalan paradigmanya apa, bukan soal barat dan timurnya. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Edi. Di kolom komentar ada 2 pertanyaan yang baru. Pertama dari Mas Syafruddin. Apakah permasalahan-permasalahan yang masih ada dalam ilmu profetik menurut pengalaman Prof. Edi? Pertanyaan kedua dari Martin Putra dari Pasca Sarjana Unidagor. Bagaimana mengenai islamisasi sebagai paradigma keilmuan dengan mengangkat wacana islamisasi menjadi paradigma, memiliki dan melahirkan sains Islam. Ya, baik. Yang pertama, permasalahan yang misalnya, waduh banyak sekali Mas. Kalau masalahnya kan begini, kalau kita ingin mengatakan yang namanya paradigma profetik ini kita belajar, kita terutama dalam hari ini kan profetik Islam ya, sehingga kemudian kita menjadikan Al-Quran, hadis dan pandangan-pandangan para ulama itu sebagai sumber inspirasi. Ya. Nah ini kan boleh dikatakan belum dimulai sama sekali kalau dalam dunia perguruan tinggi. Kecuali untuk misalnya ilmu hukum, ya, fikih peribadatan, ya. Kemudian mungkin sedikit yang sekarang mulai itu ekonomi, ya. Tapi kalau kemudian untuk psikologi sedang mulai dibangun, sosiologi, antropologi, komunikasi belum sama sekali, Mas. Ya. Dan apakah tidak mungkin kita mencari apa ya tadi inspirasi untuk penelitian komunikasi dari Al-Quran? Jadi masih banyak yang bisa dilakukan, Mas. Kalau misalnya saya orang kehutanan, apa problem kehutanan yang bisa saya petik, ya, yang bisa menjadikan inspirasi untuk buat proposal, ya kan? Oh ini mungkin ya surat ini ayat ini, ya kan? Nah, bagaimana keseluruhannya kemudian menjadikan Al-Quran itu betul-betul ya kitab yang masuk dalam dunia ilmu pengetahuan kita gitu. Dan itu yang sebetulnya kan tidak terjadi malahan. Ya, kita selalu mengaitkan Al-Quran itu dengan kalau kita berbicara maaf aja misalnya puasa, zakat, ya, sedekah, haji, ya kan. Terus sekarang politik, ya, ekonomi mulai ke sana, ya kan. Tapi sebetulnya persoalannya kan bukan hanya itu dalam hidup manusia, persoalan lingkungan, ya kan, persoalan kemiskinan dan banyak hal ya. Nah, masih banyak yang sudah bisa digali, tapi apakah kita mau melakukannya? Ini sebuah persoalan. Ya. Jadi masih banyak sekali pertanyaan yang bisa kita munculkan sebetulnya kalau kita mau melihat pada Al-Quran dan hadis dan pada pandangan para ulama, ya kan, yang sudah ada. Kalau toh ternyata belum ada, ya nggak apa-apa. Berarti kan kemudian kita memunculkan masalah-masalah baru, ya kan, yang selama ini mungkin belum pernah digarap oleh para ulama yang ada. Ya kan? Jadi akan muncul kemudian mungkin disiplin-disiplin baru, ya kan. Kan sebenarnya dalam Islam dulu juga begitu. Ya. Orang belum pernah bahasnya, orang Islam bahasnya kemudian muncul. Nah sekarang ini hanya kita kalah cepat sama orang Barat karena mereka sudah melakukan itu lebih lama dan kemudian memonopolinya sedemikian rupa. Ya. Nah ini jawaban saya, Mas. Jadi masih banyak yang bisa kita kembangkan lagi dalam ilmu profetik ini. Ya. Nah kemudian yang dari Lampung, ya, ini Islamisasi paradigma keilmuan. Begini, Mas. Ada sebuah persoalan. Kami, ini Mas Kunto dan saya itu kurang sepakat dengan Islamisasi ilmu pengetahuan. Mas. Ya. Karena kata Islamisasi itu berarti seolah ada ilmu pengetahuan yang tidak Islami kan gitu. Padahal ilmu pengetahuan itu tidak, yang tidak Islami itu adalah mungkin penggunaannya. Ya. Seperti pisau itu Islami atau tidak? Ya nggak tahu kan gitu kan. Ya kalau untuk mengiris daging ya sesuai dengan. Tapi kalau
Kemudian untuk membunuh ya tidak Islami, tapi kan bukan pisaunya yang Islami atau tidak, ya. Perilaku orang yang menggunakannya. Ya, jadi apakah kita bisa mengislamkan pisau? Tidak kan? Ya. Nah, ilmu pengetahuan itu seperti itu. Jadi di mata kami itu tidak tepat istilah itu. Karena itulah kemudian kami menghindari itu. Ya. Jadi kami menghindari adanya islamisasi, kemudian ilmu pengetahuan, karena itu di situ ada dikotomi tadi. Ya. Ilmu pengetahuan dan agama. Padahal sebelumnya awal-awalnya semuanya satu. Nah, mengapa kita tidak berawal dari ini saja? Ya, sehingga kita melihat Islam sebagai paradigma keilmuan, tapi tidak melakukan islamisasi keilmuan. Ini lain, Mas. Ya. Jadi kita melihat Islam sebagai sebuah paradigma ilmu. Artinya apa? Lewat hasanah ilmu pengetahuan Islam inilah kita kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan dan juga menjawab persoalan-persoalan ya, dengan apa yang ada dalam diri kita. Kalau ini tidak kita miliki ya kita bisa ambil dari tempat lain, nggak ada masalah, ya kan? Sama sekali nggak ada masalah. Karena orang Islam pun dulu juga begitu, ulama Islam pun juga kita tahu kisahnya. Saya baca kemarin ya di beberapa artikel mengenai Islamisasi ini. Bagaimana ulama-ulama Islam dulu menerjemahkan kitabnya orang Yunani, Romawi, ya kan? Tapi tidak berkenaan dengan mitos-mitos mereka, tapi filsafatnya, ya mungkin matematikanya dan sebagainya itu. Nah itu nggak ada masalah, ya. Jadi itu nggak ada yang perlu kita tolak di sana. Nah dalam kaitannya dengan kemudian metodologi, ya kita selama ini belum sampai ke sana, mungkin kita masih bisa menggunakan metodologi yang ada dulu. Tapi kalau kita sudah kemudian mulai misalnya, oh kita pakai menggunakan ini sumbernya pada Al-Quran, mungkin akan muncul persoalan-persoalan yang kemudian membutuhkan metode-metode yang baru, yang itu tidak ada di tempat lain. Nah, ini kan kita belum lakukan. Jadi kita nggak tahu apakah akan melahirkan betul atau tidak. Kan? Tapi kalau kita sepakat, mungkin akan muncul, Mas. Ya. Jadi ini sesuatu yang masih harus dibangun. Ya. Ini ada Pak Arkom, nanti mungkin Pak Arkom bisa menjelaskan ya, bahwa ini sebuah upaya membangun. Ini pun karena ada Mas Kunto mewariskan buku-buku pada kita, ya kan? Dan ada kita sebagai generasi berikutnya yang ingin melanjutkan. Tapi kalau misalnya saya, Mas Arkom ini nggak kumpul-kumpul, nggak melanjutkan gitu, ya nggak akan ada, Mas. Nggak akan ada. Ya berhenti pemikirannya Mas Kunto itu. Ya. Ini hanya karena kita masih kumpul-kumpul aja mau dan kemudian ya jalan gitu kan. Tapi kalau enggak, ya enggak ada apa-apa Mas gitu kan. Jadi semuanya kembali pada kita sendiri ya. Jadi bagaimana ke depannya sangat tergantung pada kita ya. Mengangkat wacana metode akan melahirkan sains Islam insya Allah ya. Dan seperti apa wajahnya walau alam kita nggak tahu ya. Itu akan kita bangun bersama kalau sepakat ya. Kemudian ya saya kira itu Mas. Ya. Kelihatannya nggak ada lagi tanggapannya. Ya Mas ya. Yeah. Terima kasih Prof. Edi. Mungkin saya ada 2 pertanyaan. Ini saya kirimkan melalui kolom komentar. Yeah. Saya berusaha untuk mencari pemilihan nilai dalam ilmu sosial. Jadi sosial profetik kan ada 3 nilai, Prof. Yeah. Ada humanisasi, liberasi, dan transendensi. Nah, pertanyaannya, apakah ketiganya itu muncul dari pertanyaan, basis pertanyaan, atau dari pernyataan atau hipotesis yang dibuktikan, yang ingin dibuktikan? Nah, itu pertanyaan kedua, ketiga nilai dalam ilmu sosial profetik itu menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber hipotesis untuk berusaha dibuktikan atau malah menjadi metode analisis untuk itu. Nah, mohon kita menjelaskan sisi historis kemunculan 3 nilai itu, kenapa kok 3 nilai itu yang dipilih seperti itu, Prof. Oke, ya. Sebetulnya sebagian ini humanisasi, liberasi, transendensi. Ini kan pemilihan Mas Kunto, ya kan? Bahwa jadi ini bukan berawal dari pertanyaan dan juga bukan dari hipotesa, karena ini sesuatu yang sifatnya aksiologis. Ya. Jadi ini yang nilai-nilai tadi, Mas. Ya. Jadi ketika kita melihat pada kerangka paradigma yang tadi saya sampaikan, yang ini, masih bisa saya share nggak ya ini ya?
kalau saya kembali pada yang depan, ya, karena ini, nah, yang humanisasi liberasi, kalau kita melihat pada liberasi itu kata-kata humanisasi liberasi itu hasilnya, Mas. Ya. Tetapi sebetulnya nilai-nilai yang dianut itu adalah humanisme, ya, transendensi, ya, kemudian kebebasan. Ya. Nah, itu menjadi basis nilai-nilai, Mas. Itu tidak kita jadikan sumber pertanyaan atau tidak kita uji, Mas. Tapi itu kita jadikan basis, Mas. Jadi di situ yang kemudian kita harus menyadari bahwa ini bukan lagi persoalan untuk dipermasalahkan. Kalau permasalahan ada di sini, Mas, masalah yang diteliti. Ya. Ini dari nilai-nilai tadi mungkin akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan, Mas. Ya. Nah, ini bisa nggak dilihat share saya, Mas? Halo? Halo? Belum kelihatan, Prof. Belum. Oh, belum kelihatan ya? Sebentar. Nah, ini saya kemana ini? Sebentar, Mas. Ya. Saya harus share lagi tadi. Gambar yang tadi ya. Share-nya kemana ini? Ini share screen dulu. Oke. Nah, ini aja semua. Jadi saya melihat kerangka yang tidak menjadi hipotesa, tidak menjadi yang kita tanyakan, dia menjadi basis untuk kita bertanya, Mas. Ya, dia ada di sini nih. Ya, termasuk asumsi-asumsi filosofis itu ada di sini. Itu tidak lagi kita pertanyakan, itu kita jadikan pegangan, Mas. Nah, Mas Kunto mengambilnya dari ayat tertentu, ya, dari surat tertentu, saya lupa itu ayat yang mana, surat yang mana, tapi ada itu yang tekanannya pada itu. Ya, bahwa kalian adalah umat yang ini gitu, ya, dan di sana ada liberasi, transendensi dan sebagainya, ya. Itu kalau kita mau melihat pada uraiannya Mas Kunto, ya. Nah, kembali pada yang Anda tanyakan tadi, jadi bukan kemudian ini menjadi hipotesa, Mas, ya, tapi dari pandangan-pandangan ini, termasuk dari asumsi model itu, kita munculkan hipotesa-hipotesa, ya. Tapi yang sangat penting, yang paling mudah adalah karena Al-Quran sudah kita pegang, maka Al-Quran itulah yang kemudian isinya bisa menjadi sumber. Ya. Jadi Al-Qurannya katakanlah ada di sini, karena dia basis filosofis, sumber nilai, ya. Kemudian di sana memunculkan pertanyaan penelitian, Mas. Ya. Tapi bukan mempertanyakan ini lagi, Mas. Karena kalau mempertanyakan lagi itu salah. Malah kita nggak boleh mempertanyakan. Ya. Itu berarti kita belum menggunakannya sebagai asumsi. Ya, malah menempatkan asumsi sebagai hipotesa. Bukan itu maksudnya. Ya, asumsi menjadi asumsi. Menjadi basis kita untuk bertanya lebih lanjut. Ya. Jadi kita tidak mempertanyakan asumsi kita, tidak mempertanyakan nilai-nilai kita lagi, Mas. Ya kan? Tapi kita kemudian berlanjut, lebih lanjut dari sana, kita bisa melakukan pertanyaan apa. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi, Mas, saya lupa. Pertanyaan Anda tadi, Mas. Berkaitan dengan Al-Quran itu dijadikan sebagai basis nilai saja atau juga dijadikan sebagai metode analisis? Oh ya, begini. Nah, apakah bisa menjadi metode analisis adalah persoalannya adalah apakah ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang bisa menunjukkan sebagai alat analisis? Nah, itulah yang harus kita lihat, Mas. Nah, mungkin kalau Anda sangat menguasai bahasa Arab dan mungkin akan ketemu di sana, oh ini ada metode analisis, ya. Tapi saya karena penguasaan bahasa Arab saya tidak sangat canggih, ya, sangat rendah, maka saya tidak mampu mengidentifikasi itu, Mas. Ya. Nah, itulah sebetulnya ini tantangannya pada teman-teman yang lebih memahami Al-Quran, ya. Bagaimana, apakah bisa ditemukan itu? Kalau ada, nah itu mungkin bisa digarap, Mas. Ya kan? Tapi kalau saya kebetulan memang, ya karena bahasa Arab saya yang tidak sangat bagus, saya belum sampai ke sana. Tapi saya lebih menjadikan Al-Quran di sini sebagai sumber inspirasi, Mas. Karena buat saya lebih mudah daripada saya mencari metodologi, Mas. Ya. Tapi bukan tidak mungkin, ya, bukan tidak mungkin bahwa di sana ada metode analisis. Ya. Tapi itu harus kita lihat lagi, Mas. Ya. Nah, silahkan untuk mencari mulai di sana apakah ada
memang metode analisis itu. Seandainya tidak, ya nggak apa-apa, ya kan? Bisa saja muncul dari proses kita melakukan penelitian dengan sumber dari Al-Quran tadi. Misalnya ketika saya membuat konsep ini, mendefinisikan ini, mungkin akan muncul kebutuhan-kebutuhan metode tertentu, ya kan? Nah, sangat mungkin metode ini datangnya dari Al-Quran dan hadis atau yang lain, atau dari ilmu sosial yang sudah ada, Mas. Nggak ada masalah juga. Ya. Karena pada prinsipnya di sini kita tidak menolak apa yang sudah ada. Ya. Selama kita bisa menggunakannya dengan tepat dan membantu kita memahami apa yang menjadi permasalahan kita. Saya kira itu, Mas, jawaban saya. Iya, matur nuwun, Mas. Terima kasih pada Prof. Edi. Saya merasa tercerahkan. Jadi mungkin ya, mudah-mudahan, Mas. Terima kasih. Jadi alhamdulillah semakin bisa memahami perbedaan antara basis-basis yang berada di bawah, mulai dari asumsi, nilai, dan model yang seharusnya tidak. Hal-hal yang nantinya kita perlu atau kita munculkan dalam pertanyaan atau dalam hipotesis yang perlu dibuktikan seperti itu. Yeah. Ada komentar dari Pak Arkom selaku Ketua. Ya, monggo. Pak Arkom. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini bisa bertemu lagi dengan Prof. Edi. Senang ketemu Mas Arkom. Selama COVID ini nggak pernah ketemu sama sekali. Walaupun satu fakultasnya bertetanggaan ya. Bertetanggaan tapi nggak pernah ketemu. Ya. Mas Raka, makasih sudah sangat bagus tadi jadi moderator ya, dan para hadirin semuanya. Saya kira yang disampaikan oleh Prof. Edi itu adalah hal yang sangat-sangat mendasar ya, fundamental ya, terkait dengan kajian profetik di Maskam ini terutama atau di UGM. Karena kita tahu banyak sih istilah-istilah profetik dipakai di mana-mana juga gitu kan. Kan profetik Kristen juga ada gitu kan. Karena istilah profetik sendiri kan sebenarnya juga dari bahasa asing juga, dari prophet kan gitu kan. Artinya siapapun orang kadang-kadang juga bisa mengklaim itu sebagai profetik. Hanya saja barangkali di masing-masing profesi, konsep profetik ini kan yang mungkin bisa berbeda-beda. Nah, saya kira Prof. Edi tadi menunjukkan posisi profetik kita yang itu barangkali sudah dimulai dari Pak Kunto Wijoyo kan gitu kan, yang kemudian diteruskan oleh Prof. Edi, dan sebenarnya kita juga ini ingin menjadi penerus beliau karena Prof. Kunto ini kan sebenarnya belum saatnya harus meninggalkan kita, sudah segera meninggalkan. Padahal dari aspek metodologi ya, saya kira ini yang masih menjadi problem kita. Artinya bagaimana sih meneliti secara profetik begitu, bahwa hasil penelitian kita itu diakui kebenarannya, itu adalah valid, itu dan sebagainya. Sebagaimana secara keilmuan kan pasti dituntut untuk itu. Nah, tadi Prof. Edi sudah memberikan unsur-unsur paradigma yang 9 itu. Ini memang harapan kita nanti kan 2 atau 3 pertemuan ke depan dari Prof. Edi ini akan juga mengurai itu ya, 9 unsur itu. Apa bedanya gitu kan? Konsep 9 unsur paradigma di profetik dengan paradigma yang lain kan begitu. Sehingga orang kadang-kadang pengen mengerti ciri khasnya gitu. Termasuk representasi tadi, hasilnya itu ketok gitu kan. Profetik kedokteran itu ya kelihatan bedanya dengan kedokteran yang non profetik begitu. Nah, hal-hal ini memang saya kira menantang sekali, dan itu masih merupakan tadi Prof. Edi mengatakan ya masih seperti hutan belantara gitu. Yang harus kita identifikasi ini jalur-jalurnya, lalu kemudian benda-benda yang ada di situ begitu. Meskipun tadi itu ini menjadi satu tema yang menarik ketika bahwa profetik ini bisa kita tawarkan di dalam konteks keilmuan, karena harus diakui hampir keilmuan kita ini kan positivistik yang paling dominan kan gitu kan. Yang di situ kalau kita lihat akar dari pemahaman Agus Kom itu memang anti Tuhan kan gitu kan.
Jadi agama itu sudah lewat post religion gitu kan. Padahal kita justru ingin menghadirkan agama itu, mengeratkan dan mengkelindankan antara agama dan ilmu itu gitu. Nah, ini kan menjadi satu tantangan yang besar gitu. Saya kira tadi menarik bahwa kita berawal dari ayat. Seringkali kalau kita baca Quran, ya sudah kita baca saja, kita baca terjemahannya sambil lalu kadang-kadang tidak sambil mengernyutkan pikir itu kan. Ini saja itu apa makna keilmuan yang ada di dalamnya itu. Ini kan saya kira Pak Kunto ini luar biasa, ingin mengalihkan perhatian umat Islam yang tidak hanya politik praktis terusan itu kan, ideologi terus gitu, syariah saja. Itu semua iya, boleh, itu bagian dari kehidupan. Tetapi justru keilmuan inilah yang menjadi hal yang sangat penting. Yang semua ilmu saya kira itu membutuhkan itu, pendekatan itu. Sehingga ketika membaca Quran ada perspektif ilmunya, ketika di laboratorium atau baca buku ilmiah, ini Qurannya apa ya kan. Sehingga mungkin Prof. Edi dulu pernah mengatakan antara ilmu empirik dan kebenaran kauniyah dan kauliyah itu akan ketemu gitu. Sementara ini kan Barat kan membaca ayat-ayat kauniyah, alam semesta. Tetapi ternyata ditemukan juga ada nanti ujung-ujungnya akan ketemu juga antara yang kauniyah dan kauliyah itu. Nah, ini mencoba tidak berangkat dari kauniyah saja, tetapi kauliyah diwocose. Dari situ kira-kira tadi Prof. Edi mengatakan ada inspirasi apa gitu kan dari kauliyah itu. Wah, ternyata ini biologi banget nih. Wong ayat ada surat namanya Al-Baqarah itu kan peternakan banget gitu. Sapi betina. Peternakan tapi banget. Apakah peternakan pernah untuk menggali kisah ini opo? Kenapa kok dikatakan Al-Baqarah kan itu kan? Jangan ada ilmu peternakan yang di situ masih atau ada sapi itu ada apa gitu kan? Ada apa? Kan gitu kan. Nah, ini sangat menarik dan ya saya terima kasih atas kehadiran semuanya. Insya Allah nanti setiap minggu ya, setiap Rabu jam sekian seperti saat ini itu kita akan menyelenggarakan kegiatan ini terus menerus begitu. Dan terima kasih Prof. Edi, ini menjadi dasarnya permulaan untuk merefresh kembali memulai kajian profetik ini. Nanti ke depan akan ada berbagai macam perspektif yang lain lagi. Artinya tadi dari kedokteran setelah membaca ayat ada nggak perspektif kedokteran yang muncul di situ. Bahkan Pak Zainal juga menemukan hal itu. Bagaimana peternakan, bagaimana. Dan ini menjadi satu Islam membaca Quran jadi segar banget itu kan. Jadi kita kan baca kadang-kadang kan memahami ayat Quran itu biasa sana yang menyampaikan mohon maaf bukan merendahkan dari UIN saja gitu kan. Padahal kalau itu dibaca oleh orang astronomi atau orang fisika ternyata ada satu hal yang dijelaskannya itu ini atomnya gitu, ini molekulnya, ini wah kok kita jadi ini Quran jadi hidup lagi begitu, seakan-akan menghidupkan Quran gitu kan ilmu pengetahuan. Jadi saya kira mungkin itu Pak Prof. Edi, masyarakat terima kasih atas stimulannya ini dan teman-teman semuanya. Bapak Ibu saya hormati. Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Edi, ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Ini dari di kolom komentar. Ketika ada penelitian pendidikan yang mencari nilai-nilai atau etika profetik dalam pembelajaran di sekolah, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan penempatan nilai-nilai atau etika profetik sebagai basis, sebagai sesuatu yang suatu nilai, atau ternyata belum bisa dijadikan itu sebagai nilai, seperti itu? Ya, itu mencari nilai-nilai, tapi saya katakan apakah itu bisa dikatakan bagaimana profetik juga? Mohon maaf, pertanyaan diulang lagi. Kok agak rancu saya. Coba. Yang jika ada penelitian. Jika ada penelitian yang berusaha mencari
nilai atau etika profetik dalam pembelajaran di sekolah tertentu sudah sesuai dengan penempatan nilai-nilai atau etika profetik sebagai basis nilai. Oh ya, ya. Hanya begini persoalannya kan. Mencari nilai-nilai bisa saja ketemu, ya kan? Tapi kemudian apakah itu secara sadar digunakan? Nah, itu kan persoalan yang lain, ya. Jadi boleh-boleh saja, bisa-bisa saja melakukan penelitian itu, ya. Cuman kemudian harus lagi dilihat kembali, sebenarnya apa saja nilai-nilai profetik itu, ya kan? Ini kan harus diurai, karena itu kan kata-kata nilai-nilai profetik itu kan sebuah kategori yang isinya banyak sekali, ada macam-macam nilai kan gitu. Nah, kemudian itu harus di breakdown, ya kan? Nilai apa, nilai misalnya berkenaan dengan hubungan murid dan guru, murid dengan murid, murid dengan ilmu, guru dengan ilmu dan sebagainya. Itu kan ada nilai-nilainya yang dalam tanda petik menjadi basis bagaimana mereka berhubungan satu dengan yang lain. Nah, ini harus diidentifikasi dulu bidang-bidangnya, dan kemudian baru dilihat apakah kita memiliki nilai profetik itu sendiri, baru kemudian nanti diterapkan untuk dilihat apakah di situ sudah ada atau belum, ya. Persoalannya yang saya kira adalah bahwa identifikasi tentang nilai-nilai profetik itu sendiri belum selesai, Pak. Ya, ini sendiri belum selesai, ya. Sehingga kalau alatnya ini belum selesai, maka menggunakannya juga agak repot, ya kan? Kalau kita belum tahu apa saja nilai-nilai profetik itu, maka kita akan mengatakan ini profetik atau tidak kan sulit. Kan? Jadi nomor satu ya kita bangun dulu sistem nilai profetik itu seperti apa. Ya. Saya baru menunjukkan wadahnya, ya. Tapi saya belum sampai pada merinci hingga elemen-elemen yang ada di situ, isi-isi yang ada di situ. Ya. Karena itu bisa banyak sekali, terutama dalam kehidupan ilmu pengetahuan, ya kan. Yaitu kan bisa berkaitan dengan karya ilmiah, dengan penelitian, dan sebagainya. Nah, nanti kalau ini masuk ke dalam dunia pendidikan, itu mungkin nilainya juga lain-lain lagi. Gitu kan. Nah, ini harus diidentifikasi dulu. Ya. Setelah kita bisa mengidentifikasi nilai-nilai profetik, baru kemudian kita bisa mengatakan apakah ini sudah. Tapi saya kira tahapnya ini belum selesai. Ya, kita masih membangun nilai-nilai profetik itu sendiri. Ya. Hanya kita sadar bahwa ini harus ada dulu, kan gitu. Baru setelah ini ada, baru kemudian kita bisa melanjutkan. Dan adalah yang kita lakukan. Jadi apa yang saya sampaikan ini semuanya masih dalam proses. Mas Kunto mewariskan pada kita juga tidak jadi 100%. Saya kira Pak Arkom juga sangat tahu betul. Ya. Kita ini menerima juga loh. Ini makanya tadi Mas Arkom bilang seharusnya belum dipanggil ya. Itu kan maunya kita ya Pak Arkom. Ya, tapi belum. Nah, tugas kita adalah melanjutkan itu. Mungkin mengisi dengan sudah mengidentifikasi mungkin liberasi, humanisme. Tapi ini kan global juga kan gitu kan. Soalnya humanisme katakanlah gitu. Ketika masuk ke dalam dunia ilmiah itu jadi seperti apa, ya kan? Transendensi masuk dalam ilmu dalam kehidupan ilmiah itu seperti apa? Liberasi seperti apa? Nah, ini kan belum selesai gitu. Ya, Mas Kunto baru mewariskan gelondongan begitu kan. Nah, rinciannya inilah yang harus sebenarnya kita buat lagi gitu. Nah, inilah yang harusnya yang sedang kita lakukan ya, dan kita sambil jalan gitu kan. Ya, mudah-mudahan masih sempat ya. Kalau tidak ya nanti generasi yang lain yang melanjutkan gitu aja. Itu Mas saya kira ya. Jadi jawaban saya pada pertanyaan tadi, nomor satu kita harus identifikasi dulu nilai-nilai profetiknya, ya, baru kemudian kita bisa mengatakan apakah di sana ada nilai-nilai profetik atau tidak. Ya. Tapi selama nilai profetiknya belum jelas, maka kita tidak akan pernah bisa menjawab apakah di sana ada nilai profetik atau belum. Itu Mas. Ya. Matur nuwun. Terima kasih pada Prof. Edi dan Pak Arkom yang telah memberikan penjelasan serta komentar dan tanggapannya. Saya kira cukup sekian mengingat waktu diskusi pada 17.30. Maka dengan ini diskusi pada sore hari ini kita cukupkan. Pada para peserta yang telah meluangkan waktu, kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih pula yang sebanyak-banyaknya kepada Prof. Edi dan juga Pak Arkom yang juga telah meluangkan waktu. Insya Allah Rabu pekan depan kita akan melanjutkan diskusinya untuk berkaitan dengan unsur-unsur selanjutnya. Gitu. Karena
selesai. Ya, insya Allah kita akan kembali lagi Rabu pekan depan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arkom, terima kasih Mas Matur Raka. Sampai ketemu. Prof Edi, Mas Raka, sip teman-teman semuanya. Turun sangat sampai ketemu minggu depan insyaallah. Assalamualaikum, pamit.